Pada awal scene, beberapa orang sedang menonton tayangan sepak bola. Di tengah keseruan mereka, salah satu temannya merasakan kedatangan orang lain yang berada di luar rumah. Dengan segera, mereka bersiaga dengan pistol mereka. Namun beberapa lama, tidak ada pergerakan yang mencurigakan. Akhirnya, mereka kembali bersantai. Akan tetapi, saat mereka duduk kembali, Dembe langsung masuk dan menembak 2 orang dan menyisakan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Di tempat lain, Red sedang mengalami masa perawatan serius, yang saat ini Red tidak bisa merasakan apapun alias mati rasa seluruh tubuhnya. Inilah The Blacklist nomor 27, Louis T. Stanhill. Di tengah perawatan yang dilakukan Red, dokter mendiagnosa bahwa Red mengalami amnesia, dan dokter pun menanyai Red apakah Red ingat siapa yang melakukan semua ini terhadap Red. Lalu Red pun mengingat bahwa Katrina lah yang melakukan semua ini. Seluruh badan Red mengalami pelumpuhan total. Lalu Red pun bertanya kepada dokter, apakah saya bisa berjalan lagi? Dokter menjawab, kau beruntung masih bisa hidup. Scene berpindah. Liz sedang berbincang dengan Aram di rumah Liz. Mereka membahas tentang Agnes. Di tengah pembahasan mereka, Liz mendapatkan telepon yang ternyata dari Dembe. Dembe memberitahu Liz bahwa Red menghilang dan Dembe sedang mencari Red. Elizabeth, Raymond's gone. Gone where? Taken. This is Keen. Tell me what you know. We came to Paris When? 6 days ago for a meeting. Di tempat Red sedang diinterogasi oleh seorang detektif yang telah lama mencarinya. Red meminta detektif untuk menghubungi Katerina dengan nomor yang telah disebutkan. Namun, detektif itu menolaknya dan menganalisa nomor telepon itu adalah sandi untuk membunuh Katerina. Someone you can never find. 202-555-0100. Red pun memaksa detektif tersebut untuk menelpon nomor yang telah disebutkan Red. Dan akhirnya, detektif itu menelponnya, yang ternyata itu adalah nomor FBI. Cooper pun mengangkat telepon detektif tersebut. Detektif itu mengatakan bahwa Red sekarang menjadi tahanan Paris untuk kedua kalinya. Lalu, telepon tersebut dimatikan detektif Ogan. Lalu sontak Cooper pun kaget bahwa Red pernah tertangkap 2 kali yang mana FBI tidak mengetahuinya. The FBI, Harold Cooper. We have arrested Marvin Gerard and have a tap on his lines in the hopes that we... I'll need verification. Yes, understood. But since I am in Paris and you are in Washington, might I suggest... Lucky tapping the number Reddington gave me to call her. Luck had nothing to do with it. Oh, no, I don't suppose he did. Lalu Liz pun membenarkan pernyataan tersebut, yang mana Liz lah yang melaporkan Red kepada pihak Prancis. Liz menjelaskan bahwa Raymond Reddington telah meninggal pada tahun 1991 dan pria yang dikenal Cooper sebagai Reddington adalah agen KGB bernama Ilya Kozlov. Liz pun menegaskan kepada Cooper, Red harus kita ambil alih. Lalu Cooper memerintahkan Aram untuk mencari informasi. I turned him in. You what? Why would you do that? So he couldn't get in the way of me trying to find out his real identity. And you knew about this? Yeah. And I promised Reddington. Which one? The one about getting him back. Once we do that, we can figure out the rest. Try to. Di tempat lain, Cooper bertemu dengan kedutaan Prancis dan menelpon detektif Ogan untuk membicarakan pertemuan mereka. Dan ternyata, tempat Red sekarang adalah sebuah studio settingan yang dibuat oleh detektif... Alah, jangan dipakai ini, salah, Di tempat lain, Cooper bertemu dengan kedutaan Prancis dan menelpon detektif Ogan untuk membicarakan pertemuan mereka. Dan ternyata, tempat Red sekarang adalah sebuah studio settingan yang dibuat oleh detektif Ogan untuk menahan dan menginterogasi Red. Dr. Ankley. You want him to intercede with the extradition or good? Last dose was at 10. What are the levels? He's fine above L2. Is our client here? Yes. Scene berpindah. Pada Katerina,
yang ternyata sekongkol dengan Detektif Ogan, mereka membicarakan apakah Cooper terlibat dalam perkenalan Red selama ini. Ogan pun menjawab masih mencari informasi secepatnya. Di ruangan lain, Katerina memonitor setiap pergerakan di dalam ruangan Red dengan CCTV yang terpasang pada ruangan Red. Red pun berbicara bahwa mengkhianati Katerina adalah mengkhianati dirinya sendiri, dan percakapan itu didengar oleh Katerina, yang membuatnya bingung. Do what you want, but I told you all you need. You'll never What does that mean? She's a figment of the collective imagination. Scene berpindah, dan Aram berbicara dengan Liz bahwa Red telah mati di tangan Liz pada umur 4 tahun, dan Katerina Restova menitipkan Liz pada panti asuhan. Dan pria yang bernama Ilya Koslov melakukan operasi plastik dan mengubah wajahnya seperti Reddington untuk mengakses semua yang telah diraih Red. And the Cabal with the help of her oldest friend, Ilya Koslov, who nips in order to access the millions that the real Reddington didn't even know he had in order to his parents. Is that it? Pretty much. You're definitely going to need therapy. Di tempat Red, akhirnya Red bisa duduk di kursi rodanya dengan kemampuan intelijen dan manipulasi yang tidak diragukan lagi. Red pun memantulkan cahaya dari sebuah radio kecil untuk membuat pantulan cahaya ke CCTV agar CCTV tersebut buram oleh cahaya pantulan tersebut. Dengan situasi tersebut, Red pun menyerang suster yang berada di tempat tersebut. Red mengancam akan menyuntik suster tersebut dan memaksa memberitahu semuanya apa yang sedang terjadi, di mana, siapa, dan kepada siapa dia bekerja. Dan akhirnya Red pun mendapatkan informasi semuanya. Evening, Mr. Reddington. Time to change your dressing. Yes, Mila, please do come in. Let me ask you something. I suggest you be still. Please. Who are you working for? Please, I'm begging you. Tell me about the beating. Cooper bertemu dengan dokter yang menyamar tadi. Dan Cooper mencurigai ada beberapa kejanggalan yang terjadi. Dan Cooper pun menelpon Liz dan memberitahunya. Di kantor FBI, Aram mendapatkan informasi bahwa pria yang berbicara dengan Cooper dan mengaku sebagai kedutaan Prancis adalah seorang penipu kelas kakap yang bernama Hansen. Dengan segera, Dembe dan Liz menuju rumah Louis. Dengan sigap, Dembe dan Liz pun dapat menaklukkan Louis dan menginterogasi. Dengan sigap, Dengan sigap, Dembe dan Liz pun dapat menaklukkan Louis dan menginterogasinya. Around a lake. Where's Reddington? I don't know! Louis T. Steinhill? That's what they call him. That name's what? Graham. The letters spell the illusionist. How does your... Di tempat Red, Ogan mendatangi Red, dan sesuai dengan rencana Red, Ogan pun dijebak oleh Red, dan Ogan disuntik dengan cairan yang sama dengan cairan pelumpuh yang disuntikan kepada Red sebelumnya. Dengan bantuan suster yang diserang Red tadi, selang beberapa lama, semua orang yang berada di tempat tersebut menyadari bahwa ada yang tidak beres pada ruangan Red. Setelah pintu didobrak, Red pun telah kabur melalui jendela. Dengan sedikit sempoyongan, Red akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. I'm no doctor, and you're no cop. Either way, bitch. He has a gun! Di sisi lain, Red dengan susah payah mencoba kabur, tapi dihadang beberapa orang dan terjadilah saling tembak di antara mereka. Namun akhirnya Red berhasil tertangkap kembali oleh Katerina Restova.
Dan di akhir scene, Katrina memasung Red dan mengambil darah dari leher Red dengan sedikit pembicaraan bahwa semua ini akan berakhir. Season 7 episode 1 pun selesai. You are going to tell me everything I want to know. Miss, shall we begin?